Halo, selamat datang dan ketemu lagi dalam program saya Doni Munaf Talk Sportistic, podcast channel untuk all sports fanatics. Di mana dalam episode kali ini saya ingin membahas lebih detail data dan fakta menarik Piala Eropa, khususnya yang terjadi di matchday pertama. Di mana ini adalah periode untuk semua negara menjalani pertandingan perdananya di 6 grup yang berbeda. Jadi praktis kita berbicara ada total 12 pertandingan yang digelar di matchday pertama. Dan kalau kita tahu juga bahwa ada total 51 pertandingan yang digelar sepanjang Piala Eropa, praktis tersisa 39 pertandingan lagi yang masih akan dimainkan, dan kita sudah bisa menyaksikan banyak sekali rekor yang tercipta selama matchday pertama ini saja. Dan mari kita bahas satu persatu fakta dan data menariknya. Fakta nomor 1, jumlah total gol yang terjadi sepanjang Piala Eropa. Dan tahu nggak sih kalau ternyata Piala Eropa 2020 lalu tercatat sebagai Piala Eropa yang paling produktif. Karena kita tahu bahwa ada 142 gol yang tercipta dengan rata-rata sekitar 2,78 gol yang terjadi di setiap pertandingan. Dan saya sudah siapkan data dan tabelnya yang bisa kalian lihat. Dan kalau kita zoom in di matchday pertama di Piala Eropa 2020 lalu, tercatat sudah ada 26 gol dengan rata-rata 2,33 gol di setiap pertandingannya. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Piala Eropa 2024 matchday pertama kali ini, sudah ada peningkatan plus 6 gol yang terjadi, di mana totalnya adalah 34 gol terjadi di matchday pertama Piala Eropa 2024 dengan rata-rata sekitar 2,83 gol setiap pertandingannya. Dan kalau tren positif ini terus berlanjut, dan kita tentunya bisa proyeksikan paling tidak minimum ya akan tercipta 144 gol yang terjadi untuk Piala Eropa 2024 kali ini dengan rata-ratanya di sekitar 2,83 atau 2,82 gol setiap pertandingan ini. Jadi benar-benar luar biasa. Dan mari kita lanjutkan dengan fakta yang kedua. Dan ini kita berbicara tentang the fastest goal ever. Dan tahu nggak sih, yang menarik adalah ternyata gol tercepat itu datangnya justru dari pemain timnas Albania, dimana menurut Super Opta Computer, timnas Albania ini hanya berada di peringkat ke-23 dari 24 peserta Piala Eropa. Dengan hanya persentase sekitar 11,6% saja mereka diprediksi bisa maju ke babak berikutnya. Dan siapa pencipta gol tercepat ini? Dia adalah Nedim Bajrami, penyerang atau pemain tengah menyerang dari timnas Albania ini, menciptakan gol tercepatnya di detik yang ke-23 saat melawan Italia. Dan saya mencoba membuat tambahan grafis dan juga tabel, di mana dalam grafisnya saya perlihatkan, saya bagi dalam 3 interval pada saat peluit dinyalakan sampai menjelang 1 menit pertandingan dilangsungkan. Kemudian interval kedua di menit pertama sampai kedua, dan berikutnya di menit kedua sampai ketiga. Dan tahu nggak sih, kalian bisa lihat ya, ternyata Nedim Bajrami sendiri ini menjadi satu-satunya pemain yang pernah mencetak gol di Piala Eropa di bawah 1 menit. Sementara kita juga bisa lihat di interval kedua, di antara 1 sampai 2 menit ada sekitar 6 pemain, dan 3 pemain sisanya menciptakan gol itu di interval 2 sampai 3 menit saja. Dan tahu juga nggak sih, ada satu fakta lagi yang menarik, bahwa ternyata dari 10 pencipta gol tercepat ini, tidak semuanya bisa mengantarkan timnya memenangkan laga. Dan kan kita bisa lihat ya, ini nama-namanya lumayan nama-nama yang cukup legend. Dan tentu kita mau mencoba menyorot apa yang dilakukan oleh 2 pemain besar dari timnas Inggris. Tentu kita mulai dari Luke Shaw ya, karena di final Piala Eropa 2020 lalu dia sempat menciptakan gol cepat di 1 menit 57 detik melawan Italia. Tapi ternyata memang Inggris belum bisa mampu untuk bisa mengalahkan Italia di babak final. Dan juga kita tahu kalau mundur ke belakang lagi di Piala Eropa 1996, bahkan Alan Shearer sempat mengantar timnas Inggris unggul terlebih dahulu terhadap timnas Jerman ya di menit kedua 14 detik. Dan yaitu ternyata bukan berarti gol tercepat bisa mengantarkan tim untuk bisa maju dan memenangkan pertandingan. Dan berikutnya kita akan bicara di fakta yang ketiga, dan ini menarik karena kita berbicara tentang pemain muda ya. Dan saya bahkan juga membuatkan tabel untuk
nambah satu dimensi lagi bahwa sebenarnya kita nggak hanya berbicara tentang pemain termuda yang pernah main di Piala Eropa, tapi tentunya kan pada saat main dia juga bisa menciptakan satu tambahan statistik lainnya. Dan di sini kita berbicara tentang seorang Lamine Yamal, salah satu future superstar Barcelona yang sensation, yang dipercaya oleh Luis de la Fuente untuk membela timnya di starting 11 pada saat melawan Kroasia. Dan bahkan dia tidak hanya menjadi pemain termuda di umur 16 tahun 338 hari, tapi dia juga bisa mencetak atau membuat assist. Dan tentunya ini menjadi sangat menarik karena tidak hanya berhasil memecahkan rekor ya pemain termuda yang sebelumnya dipegang oleh Kasper Kozlowski ya, dari Polandia saat dia melawan timnas Spanyol di Piala Eropa 2020 lalu. Tapi Lamine Yamal juga bisa menjadi pemain termuda yang bisa mungkin mencetak gol. Dan ini tentunya menarik untuk bisa kita tunggu karena ini benar-benar apa ya, mungkin masa depan buat timnas Spanyol yang kita tahu sekarang mungkin memang sudah mulai kembali grafiknya, cuman memang orang masih menunggu siapa sih the real superstar daripada timnas Spanyol kali ini. Dan berikutnya saya akan mencoba membahas tentang timnas Portugal. Kenapa? Tahu nggak sih ternyata 2 dari 3 pemain tertua yang pernah bermain dalam sejarah Piala Eropa itu ada di sosok Pepe dan juga Cristiano Ronaldo. Di mana Pepe memecahkan rekor pemain tertua dari Gabor Kiraly, pemain dari timnas Hungaria. Sementara Cristiano Ronaldo itu melampaui Lothar Matthäus, pemain legendari dari timnas Jerman sebagai pemain tertua ketiga. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kalau kita berbicara CR7 dulu deh ya, gitu ya, masih bisa loh menciptakan banyak rekor lainnya yang mungkin dengan status pemain tertua. Karena kita tahu ya dia sudah 6 kali membela Piala Eropa, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Dia sudah mencetak 14 gol. Itu sekarang terpaut 5 dari peringkat kedua yang ada di sosok Michel Platini. Dan Ronaldo bisa berpotensi menciptakan 4 rekor lainnya. Maka di sini saya buat 2 tabel ya. Tabel yang pertama adalah tentang benar-benar tentang fakta siapa sih pemain tertua 5 besarnya. Dan di tabel kedua saya mencoba melihat potensi terhadap apa yang bisa diciptakan oleh Ronaldo ya, rekor-rekor baru berikutnya. Yang pertama tentunya dia bisa menjadi pemain tertua dan juga menjadi pencetak gol tertua ya. Saat ini memang di satu pertandingan dia belum bisa mencetakkan gol, tapi dia sudah melepaskan 3 tembakan yang mengarah ke gawang. Dan berikutnya adalah dia juga bisa menjadi pencetak gol tertua, tapi juga bisa menjadi pemberi assist tertua. Dan bayangkan kalau misalkan ternyata Portugal sesuai dengan prediksi termasuk ke mungkin 5 besar favorit dan dia bisa laju sampai ke final, Ronaldo bisa menambah rekor lagi sebagai pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Tambah lagi kalau bisa mencetak gol dan juga mencetak assist di final Piala Eropa. Dan tentunya yang terakhir adalah yang banyak mungkin orang juga tidak tahu, ternyata Ronaldo sendiri juga terpaut hanya 2 assist dari pemimpin assist terbanyak dalam sejarah Piala Eropa yang ada di sosok seorang Karel Poborský dari Republik Czeska. Ini juga salah satu pemain legendaris yang dia lakukan dalam 3 era Piala Eropa berbeda, yaitu Piala Eropa 1996, Piala Eropa 2000 dan juga Piala Eropa 2024. Dan yang terakhir ini yang paling benar-benar ngebuat kenapa kita semua nggak boleh ngelewatin even 1 detik pun ya. Jangankan 1 menit, 1 detik pun. Karena tadi kita sudah bahas 23 detik sudah terjadi gol. Bahkan kita juga sempat melihat kemarin ya ada laga penutup daripada matchday 1 di mana ada gol yang diciptakan oleh Conceição. Itu benar-benar di last sequence, last moment, last event daripada babak kedua berakhir. Dan yang menarik adalah sebenarnya dari 34 total gol nih yang tercipta di matchday pertama itu ada sekitar 11 gol atau dengan persentase sekitar 32,4%. Itu justru terjadi dari luar kotak penalti. Ini benar-benar menurut saya menjadi benar-benar seru ya, karena kita sudah terbiasa mungkin dalam hampir 5-10 tahun terakhir di mana sepak bola modern yang benar-benar heavy possession dan benar-benar bisa dibilang heavy pressing. Banyak gol tercipta itu justru karena memang satu adalah penetrasi, mungkin juga one on one, give and go, mungkin juga cutback gitu ya. Dan
melihat gol yang terjadi benar dengan tendangan dari luar kotak penalti atau 18 yard box ini benar-benar luar biasa. Dan saya juga tampilin nih beberapa data pendukung lainnya bahwa ternyata kalau di Piala Eropa 2016 saja, dari total 108 gol yang tercipta dari 51 pertandingan yang digelar, itu hanya 17 gol tercipta dari luar kotak penalti sepanjang Piala Eropa ya, berarti 51 pertandingan. Dan terjadi juga di Piala Eropa 2020, bertambah menjadi 2 gol ekstra atau 19 gol itu terjadi dari luar kotak penalti, dari luar 18 yard box. Dan tahu gak sih kalau Piala Eropa 2024 ini baru juga matchday pertama, baru juga 12 pertandingan, tapi sudah 11 gol itu tercipta dari luar kotak penalti. Dan tadi kita sempat bermain proyeksi gitu ya. Kalau kita bermain proyeksi berarti sebenarnya untuk Piala Eropa 2024 ini kita berpotensi untuk bisa melihat adanya gol dari luar kotak penalti itu mungkin di sekitar mencapai 25 gol. Bayangin, 25 gol dari kotak penalti itu bakalan seru banget. So, jadi kita jangan pernah sekalipun mungkin kehilangan satu pertandingan ya, dan setiap pertandingan pun juga kalau bisa jangan lama-lama kehilangan menit atau detiknya, karena kita tahu begitu banyak drama yang terjadi di Piala Eropa 2024 kali ini. Mungkin agak sulit untuk mengatakan Piala Eropa kali ini sebagai the best ever karena parameternya tentu akan sangat sulit, tapi saya rasa cukup fair kalau kita bisa mengatakan sebenarnya ini adalah Piala Eropa yang paling entertaining. Dan sebagai penutup mungkin saya hanya bisa ingin menambah satu catatan, bahwa kalau kalian punya pendapat lain tadi ya, saya bilang ada nggak sih kira-kira menurut kalian gol yang terbaik gitu ya. Kalau menurut saya, kalau kita berbicara dalam konteks gol yang terjadi di luar kotak penalti, saya mencatat ada 3. Satu adalah gol yang diciptakan oleh Mert Muldur ya, pemain timnas Turki gawang Georgia. Kenapa saya nominasikan sebagai peringkat pertama gol terbaik? Karena benar-benar golnya itu benar-benar belum nyampe ke tanah tuh udah langsung ditendang dengan keras. Berikutnya adalah gol Xherdan Shaqiri ke gawang Skotlandia, itu juga sama, benar-benar first timer. Jadi bola muntah, bola kesalahan passing langsung ditembak dengan akurasi yang sangat luar biasa dari Xherdan Shaqiri, pemain timnas daripada Swiss. Dan juga terakhir adalah gol Nicolae Stanciu ya. Dan yang menarik adalah ini kan ketiga pemain ini sebenarnya belum bermain di liga-liga yang bisa dikatakan liga-liga besar seperti Liga Inggris, La Liga, Serie A ataupun Bundesliga, tapi mereka bermain di liga-liga mungkin ada Liga Turki, dan bahkan Xherdan Shaqiri hanya bermain di MLS, dan juga Nicolae Stanciu hanya bermain di Liga Arab Saudi kalau tidak salah. Dan saya balikin lagi, mungkin kalian punya pendapat lain. Dan sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih kalau sudah bisa kasih komen dan pilih mana yang menurut kalian gol yang terbaik. Dan jangan lupa juga nantikan konten berikutnya dari saya, dimana saya akan coba berikutnya akan bahas untuk matchday kedua. Dan pada saat rekaman ini saya buat, sebenarnya sudah berlangsung 2 pertandingan di matchday kedua, dan itu juga luar biasa hasilnya. Dan mari kita sekali lagi jangan lewatkan sekalipun laga-laga di Piala Eropa di matchday kedua kali ini. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih kalau bisa juga like dan subscribe daripada channel ini. Dan untuk semuanya saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Salam.